Bab 216. Hanifah tersenyum getir dan mengangguk yakin mendengar jawaban Hilya. Dia kemudian menegapkan tubuhnya kembali dan berjalan menghampiri Rama. "Mas, aku tahu, kamu sangat mencintaiku. Tapi, kali ini, aku kasihan kepada diriku sendiri, Mas. Aku tidak bisa menyandang status sebagai istrimu yang tidak dihargai dan dianggap sebagai perusak kehormatanmu," ungkap Hanifah di hadapan Rama. Hanifah memegang kedua tangan Rama. "Aku mohon, Prof. Rama, ikhlaskan aku. Lepaskan aku walaupun dengan melepaskanku akan menjadi derita untuk kita berdua, tapi aku sudah tidak sanggup, Mas. Kita tidak bisa lagi memaksakan keadaan untuk terus bersama. Maaf, Mas, kali ini, aku memohon. Lepaskan aku, mentalku sudah begitu hancur untuk bertahan di tengah hinaan ibumu. Percayalah, kalau memang kita memang takdir dunia akhirat, Allah mempunyai cara untuk menyatukan kita kembali." Bibir Rama mulai bergetar, hendak mengucapkan sesuatu kepada Hanifah yang menggenggam tangannya. "Tapi, tunggu, Mas. Sebelum kamu mengucapkan satu kata yang akan memutuskan hubungan kita, izinkan aku memelukmu." Hanifah memeluk Rama. "Untuk yang terakhir, karena aku juga sangat mencintaimu. Tidak perlu bersandiwara agar putraku tidak bisa melepasmu." Hilya hendak menarik tangan Hanifah, tapi Rama langsung menghalangi tangan ibunya. Dia seperti tidak mampu berkata apapun saat ini. Rama membalas pelukan Hanifah begitu erat. Tidak ada air mata yang menetes dari pelupuk matanya. Rama pun terlalu sakit dengan semua yang diucapkan oleh sang ibu. Dan keputusan yang diminta oleh perempuan yang sangat dicintainya. Rama tentu saja berat dalam hal ini. Kali ini, air matanya tidak bisa keluar karena hatinya terlalu sakit. "Mas, percayalah, aku mencintaimu," lirih Hanifah, "tolong aku kali ini, biarkan aku membuktikan kalau aku tidak bisa dipandang sebelah mata hanya melalui masa laluku." Berat untuk Rama. Dia belum melepaskan pelukannya terhadap sang istri. Namun, Rama pun belum mengatakan apapun terhadap Hanifah. Dia mengusap belakang kepala Hanifah dan hanya melingkarkan tangannya di punggung istrinya itu dengan pelukan hangat. Zena merasakan kepuasan yang tak terhingga dengan apa yang telah ia rencanakan dan lakukan. Melihat kehancuran rumah tangga Rama dan Hanifah kini semakin dekat, ia merasa bahwa waktu yang ia tunggu selama ini hampir tiba. Rama, pria yang selama ini dikenal Zena sebagai sosok yang tegas dan tak mudah goyah, ternyata bisa menjadi lemah dalam menghadapi masalah hati. Entah mengapa, rasa bahagia menciptakan kisruh dalam rumah tangga orang lain membuat Zena merasa lebih hidup. Dalam benaknya, Zena berbisik, "Aku selalu tahu ada kelemahan di balik sosok Prof. Rama yang selama ini dikenal orang sebagai sosok yang tegas, dan kini saatnya bagi aku untuk menjatuhkan perempuan yang sudah memutus harapanku untuk menjadi perempuan yang dicintai Prof. Rama." Semakin mendalam ia tenggelam dalam kebahagiaan sadisnya, seolah-olah merasakan hidup Rama dan Hanifah tersiksa adalah suatu keharusan untuk mewujudkan kebahagiaannya sendiri. "Aku hanya perlu menunggu waktu yang tepat. Ketika Prof. Rama benar-benar menceraikan Hanifah, kebahagiaanku akan menjadi sempurna," gumam Zena dalam hati. Bagi Zena, saat Rama menceraikan Hanifah, itu akan menjadi suatu kebahagiaan tersendiri yang menjadi anugerah terbesar yang pernah ia dapatkan selama hidupnya. Mungkin, rasa cinta Zena terhadap Rama memang sudah menguasai dirinya hingga mampu menciptakan kekacauan dalam benaknya. Namun, apakah ia pernah berpikir tentang akibat yang akan ia alami? Akankah Zena merasakan penyesalan yang mendalam di akhir perjalanan ini? Zena terlanjur tenggelam dalam kesenangannya merusak rumah tangga orang lain,
hingga melupakan akan hal-hal yang patut dipertimbangkan sebelum melangkah lebih jauh. Zena mendekati Hilya dan berbisik, "Tante, ini semua hanya sandiwara Hanifah. Dia melakukan ini agar Prof. Rama sulit menceraikannya. Percayalah padaku, sebaiknya Tante segera memisahkan mereka." Zena kembali mencoba mempengaruhi Hilya. Namun, Hilya tak lantas menelan mentah-mentah apa yang dikatakan Zena. "Aku tahu apa yang harus aku lakukan, kamu tidak perlu mengajarkanku," jawab Hilya tegas. Sejenak Hilya merasa bingung dan cemas dengan situasi ini. Kenangan tentang kebersamaan putra dan menantunya, Rama dan Hanifah yang seharusnya dia bela mulai memudar. Pikiran Hilya kini diambil alih oleh kekhawatiran tentang bagaimana menyelamatkan Rama dari cacian orang, seiring tersebarnya masa lalu Hanifah oleh Zena di media sosial. Sementara itu, Hilya juga memikirkan nasib Hanifah. Bagaimana jika masa lalu yang telah ia tinggalkan itu kembali mengejarnya? Apakah orang-orang akan terus menghakiminya, meski kini Hanifah telah berubah menjadi perempuan baik? Hilya merasa terjebak dalam dilema, antara melindungi Rama dan menjaga perasaan Hanifah. Di antara keraguan dan perasaan bersalah, Hilya mencoba menenangkan diri dan merenungkan langkah terbaik yang harus ia ambil. "Apa yang sedang berkecamuk di pikiranmu, Tante? Apakah kamu masih merasa ragu dengan keputusanmu? Ingat, mungkin saja banyak orang yang telah mengetahui dan menyebarkan cerita buruk tentang menantumu itu. Coba bayangkan jika media mengetahui dan meminta konfirmasi dari putramu, lalu ia mengakui bahwa perempuan tersebut adalah istrinya. Bukankah ini akan menodai kehormatan keluarga kalian? Sungguh memalukan, bukan? Menantu dengan masa lalu yang kelam seperti Hanifah, akan membuat orang melihat kalian sebagai keluarga yang tidak bijaksana." Zena dengan piawai terus meracuni pikiran Hilya. Dia yakin, setiap kata yang telah ia lontarkan pada Hilya tadi akan membuatnya semakin mantap untuk memisahkan putra dan menantunya serta mendorong mereka bercerai. Kebahagiaan Zena terletak pada penderitaan Hanifah, saat ia melihat menantu Hilya itu hancur dan kehilangan segalanya. Zena akan merasa puas, dan bahkan rela dipenjara sekalipun setelah itu terjadi. "Cukup." Hilya menarik lengan Hanifah, hingga terlepas dari pelukan Rama. Kedua mata Rama memerah. Menahan amarah menatap kedua mata ibunya. "Kalian sudah tidak pantas bersama. Jangan banyak drama, Hanifah. Saya tahu, kamu hanya ingin mengambil hati putra saya agar sulit melepaskanmu, bukan? Sekarang, terima saja nasibmu yang akan diceraikan oleh putra saya," cecar Hilya lagi. Hanifah menggelengkan kepala. "Kamu tidak mengerti, Ma, bagaimana berharganya perjalanan yang sudah aku lalui bersama putramu. Sekarang, hanya karena keegoisanmu, kami harus berpisah. Maka, tidak ada salahnya kamu meluapkan perasaan sebagai salam perpisahan, bukan? Tenang, Ma, aku juga tidak akan mengemis lagi untuk tetap menjadi bagian dari keluargamu. Sombong sekali kamu. Tapi, syukurlah, perempuan sepertimu bisa sadar juga. Lebih baik, kamu menata harga dirimu kembali yang sudah kamu hancurkan di masa lalu dengan cara yang sangat memalukan," balas Hilya. Hanifah kaget, tiba-tiba tangannya diraih oleh Laila, kakak iparnya. Dia menatap tegas Hilya dengan jari telunjuk yang ia acungkan di depan perempuan itu. "Sebagai seorang perempuan dan seorang istri, aku tidak terima atas perlakuanmu kepada adikku. Kamu lebih rendah dari adikku yang kamu rendahkan karena sikapmu yang merendahkan orang lain tidak menunjukkan kehormatan yang kamu punya. Sebenarnya, yang sedang kamu perjuangkan adalah obsesi dan ambisimu, bukan kehormatan,"
karena kamu tidak pantas disebut perempuan terhormat, tegas Laila. Kedua mata Hilya terbuka lebar mendengar ucapan Laila yang baru pertama kali berkata seperti ini kepadanya. Berani sekali kamu merendahkan saya. Kamu tidak ada urusan dengan saya. Bentak Hilya. Hanifah adikku. Aku berhak membelanya. Kamu merendahkan dia, sama saja merendahkan aku, balas Laila. Jangan sok bijak, sok menjadi pahlawan. Kamu juga hanya menantu di keluarga Kiai Malik. Oh, jangan salah, Tante Hilya. Keluarga mertuaku tidak seperti keluargamu yang lebih menjunjung kehormatan dan mengorbankan keutuhan keluarga. Walaupun aku hanyalah seorang menantu di sini, tapi aku diperlakukan seperti keluarga yang sebagaimana mestinya. Ibu mertuaku adalah orang terhormat sesungguhnya. Karena adab dan pikiran bijak dia, bukan seperti kamu, Tante Hilya. Perempuan tidak tahu malu. Sudah jadi menantu, tidak punya malu. Belum sempat menjawab ucapan Hilya, Laila diam begitu melihat Rama meraih tangan Hanifah. Dia memegang kedua lengan istrinya itu dengan tatapan yang sudah berkaca-kaca. Hanifah, katakan yang sejujurnya. Apakah berpisah denganku jauh lebih baik untukmu? Saat mendengar pertanyaan Rama kepada Hanifah, hati Zena berdetak kencang, seolah-olah ada kekuatan luar biasa yang menyentuh perasaannya. Rencana jahat yang telah lama ia pendam dan jalankan tampaknya akan membuahkan hasil penghancuran rumah tangga Rama dan Hanifah. Zena mengepalkan tangan, menguatkan niat dalam hati. Akhirnya, aku berhasil mengacaukan kehidupan mereka, inilah balasan untuk luka yang membuat aku dan mamaku hancur, batin Zena menatap puas. Perasaan bahagia memenuhi pikiran Zena, mengingat bahwa dia telah berjuang keras demi satu tujuan ini, yaitu membuat Hanifah menderita dan menyadari betapa ia telah masuk ke dalam kehidupan Rama. Semoga saja Prof. Rama benar-benar menceraikan Hanifah, jangan sampai hatinya luluh lagi seperti yang sering terjadi sebelumnya, batin Zena lagi. Zena tak hanya merasa bahagia, tetapi juga ingin tahu bagaimana reaksi Hanifah ketika Rama sudah tak ada di sisi Hanifah lagi, bagaimana kehidupan menderita yang akan ia jalani. Begitu hidup Hanifah hancur, tidak ada lagi yang bisa melindungi Hanifah dari semua kesulitan dan masalah yang mungkin muncul. Pasti, Prof. Rama akan menjauh dan berganti hati, sepertinya aku akan mendapatkan kepuasan tersendiri, ucapnya, dalam hati. Dia tertawa kecil, menatap Hanifah dengan rasa puas, sambil menunggu jawaban Hanifah dan Rama. Akhirnya, kebahagiaan yang ia impikan mulai terlihat jelas di depan mata, dan ia tak akan membiarkannya menghilang begitu saja. Zena pun siap menjalani pertempuran terakhir demi tujuan yang telah diidam-idamkannya selama ini, yaitu menciptakan kesengsaraan dalam hidup Hanifah tanpa adanya Rama yang mampu melindunginya. Tidak hanya Zena, Hilya pun merasa lega mendengar pertanyaan yang dilontarkan Rama kepada Hanifah, yang seolah-olah mengisyaratkan bahwa ia mampu untuk menceraikan Hanifah. Hilya begitu tercekat oleh egoisnya, begitu khawatir tentang kehormatan keluarganya, hingga mendorong keinginan agar putranya itu bercerai dengan Hanifah. Ah, betapa malunya jika orang-orang mengetahui bahwa Hanifah dengan masa lalu suram itu ternyata istri dari anakku, batin Hilya, penuh kegelisahan. Dia tahu sebenarnya ia hanya terbebani oleh masalah-masa lalu, namun tidak dapat mengelak, rasa tidak terima dan penolakan begitu menggelayuti hati seorang Hilya. Apakah anakku tidak pantas mendapatkan istri yang lebih baik dari Hanifah? Semua ini demi kebaikan Rama, apakah itu salah? Alasan Hilya dalam hati untuk meyakinkan dirinya sendiri akan keegoisannya tersebut. Andra menggelengkan kepala mendengar pertanyaan Rama kepada Hanifah yang seolah menyiratkan potensi perceraian di antara mereka. Hatinya terenyuh,
Tidak sanggup membayangkan jika rumah tangga putra dan menantunya itu hancur hanya karena keegoisan mantan istrinya, Hilya. Aku tidak tahu kenapa Hilya menjadi sebegitu kejam, gumam Andra dalam hati. Dia bingung mengapa mantan istrinya merasa malu memiliki menantu seperti Hanifah, yang memang memiliki masa lalu yang buruk, tetapi sudah berusaha menjalani kehidupan yang lebih baik bersama Rama. Bagi Hilya, Hanifah tidak pantas mendampingi putra mereka yang terhormat. Namun, Andra memiliki pandangan berbeda. Apa yang ada di masa lalu Hanifah bukanlah cerminan dari dirinya sekarang. Setiap orang berhak untuk belajar dari kesalahan dan meraih kebahagiaan, pikir Andra, sambil memandang wajah putranya dan menantunya yang tampak sedih. Andra merasa tak bisa tinggal diam melihat perceraian yang diinginkan Hilya menghancurkan rumah tangga putra dan menantunya. Demi kebahagiaan Rama dan Hanifah, aku harus berusaha mencegah perceraian ini, tekad Andra yang mantap dalam hati, berjuang untuk menjaga keluarga yang dicintainya, karena Andra tahu betapa besarnya cinta Rama dan Hanifah. Bibir Hanifah mulai bergetar setelah menatap lama kedua mata Rama, sepertinya dia akan memberikan jawaban atas pertanyaan Rama yang sejujurnya begitu sulit untuk Hanifah jawab karena pertanyaan itu mungkin bisa menjadi sebuah keputusan terakhir. Mohon maaf, Ustadz Rama, bukan saya ingin mencampuri rumah tangga Anda dengan adikku Hanifah. Tapi, apakah aku boleh berpendapat sedikit saja? Laila mendahului Hanifah yang hendak menjawab pertanyaan Rama tadi. Silakan, jawab Rama. Laila perlahan mendekati Hanifah, lalu dengan penuh kelembutan merangkul kedua bahu adiknya itu. Kamu harus kuat, Hanifah, bisiknya pelan, mencoba memberi semangat pada adiknya yang sedang terpuruk. Laila sangat mengerti betapa hancurnya hati Hanifah karena perlakuan kejam yang diterimanya dari Hilya, ibu mertua Hanifah. Tidak ada seorang pun yang berhak menyakiti kamu seperti itu, gumam Laila dalam hati, merasa geram dan kesal dengan kelakuan Hilya. Bagaimana mungkin, wanita itu tega mencaci maki Hanifah hanya karena masa lalunya, tanpa melihat betapa besar perjuangan adiknya untuk memperbaiki hidupnya sekarang ini. Yang lebih membuat hati Laila teriris, Hilya sudah terang-terangan menginginkan Hanifah bercerai dengan putranya. Kenapa sejauh itu? Kenapa dia tidak mencoba mengenal Hanifah yang sebenarnya dan melihat betapa baik hatinya? Tanya Laila dalam hati, mencari jawaban yang mungkin tidak akan pernah ia temukan. Namun, di atas segalanya, Laila hanya ingin menjadi sumber kekuatan bagi adiknya dan membantunya melalui ujian ini, serta meyakinkan Hanifah bahwa cinta yang tulus dan ikhlas pasti akan mengalahkan semua rintangan yang ada. Akan tetapi, untuk saat ini, sepertinya Laila juga tidak mau Hanifah terus-terusan berada di lingkaran orang-orang yang memiliki perilaku judgmental seperti ini. Laila ingin sang adik bebas dari belitan rasa sakit ini. Dengan penuh yakin, Laila menatap Rama. Ustadz, saya kasihan kepada Hanifah. Dia sudah kehilangan sosok seorang ayah dan ibu, kini dia harus kehilangan sosok suami. Aku tahu, bagaimana hancurnya perasaan Hanifah dan aku yakin Anda lebih tahu itu, Ustadz. Oh, jadi, kamu mau menggantikan adik kamu mengemis agar putra saya tidak menceraikan istrinya ini? Selah Hilya. Tidak. Jawab Laila, tegas, saya yakin Ustadz Rama mengetahui apa yang Delsia rasakan. Tapi, saya meminta agar Ustadz Rama tidak goyah dan tidak perlu berat dengan perasaannya, karena sesakit apapun perasaan mereka untuk berpisah, lebih sakit lagi apabila memaksakan kehendak untuk bertahan, lanjutnya. Amar menatap istrinya dengan penuh perasaan. Laila benar-benar mendukung Ustadz Rama untuk mengakhiri pernikahannya dengan Hanifah, pikirnya, dalam hati. Laila sadar betul bahwa Hanifah tengah tertekan dengan perlakuan Hilya,
ibu mertua yang selalu mencaci maki dan merendahkan Hanifah tanpa henti. Bahkan, Laila merasa bahwa perceraian mungkin adalah solusi terbaik untuk menyelamatkan Hanifah dari tekanan yang terus menerpa. Sementara Amar, walau merasa sakit hati dengan perlakuan Hilya terhadap Hanifah, dia juga merasa cemas.